Halo semuanya, selamat siang. Saya Andrea Kurniawanita dengan NIM 621321114 dari kelas IKD. Kali ini akan mewawancarai Fitness Director of Personal Trainer dari kelas fitness, yaitu perkenalkan, nama saya Agita Pranata Tarigan. Dan saya akan mewawancarai beliau dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yola, NIM 621321004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Muhammad, NIM 621321043. Oke, kali ini kita akan mewawancarai Bang Agita Pranata ya seputar tentang personal trainer. Jadi langsung saja kita tanyakan kepada Bang Ginda ya. Jadi untuk Bang Ginda, apa sih yang membuat Abang tertarik menjadi personal trainer nih atau PT? Yang membuat saya tertarik menjadi personal trainer adalah pertama bertemu dengan orang ya. Saya suka bertemu dengan orang. Kemudian ini pekerjaan yang bisa dibilang mulia karena membantu seseorang mencapai goal fitnessnya, menjaga mereka tetap bugar dan menjaga mereka tetap sehat. Sehingga menjadi personal trainer menjadi pahala sendiri buat kita dan menjadi kesenangan sendiri. Itu sih yang membuat saya menjadi tertarik menjadi personal trainer. Oke, selanjutnya Bang, kira-kira berapa lama ya Abang bekerja sebagai personal trainer dan di mana saja Abang sudah mempraktikkan pekerjaan tersebut? Kalau menjadi personal trainer, saya sudah mulai dari tahun 2018 akhir. Di mana pertama kali saya menjadi personal trainer itu di Pista Gym. Selanjutnya saya mulai menambah lagi sehingga saya bisa menjadi fitness director seperti sekarang. Kalau di mana saja selain di Pista Gym, saya juga ada di Family Fitness. Kemudian saya juga ada freelance dan terakhir saya menjadi fitness director di kelas fitness. Berikutnya Bang, apakah Abang pernah mengikuti workshop atau kursus lanjutan? Untuk kursus atau pelatihan, ya pernah. Kebetulan sebelum saya memulai menjadi personal trainer, saya mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Dimana pelatihan itu memang untuk mendukung menjadi personal trainer. Beberapa pelatihan itu diadakan di online maupun di offline. Gitu. Contohnya itu ada TOT dari AMKI, kemudian ada IFO, dan beberapa kursus-kursus lainnya. Oke, selanjutnya nih Bang. Jadi kan Abang kan pastinya ada klien nih. Jadi gimana sih Abang bikin program latihan terkhususnya untuk goals atau target klien tersebut? Pertama kita harus mengidentifikasi dulu ya. Contohnya tujuan mereka itu seperti apa. Kemudian kita juga melakukan measurement. Measurement itu adalah penilaian atau pengukuran dari mulai berat badan, tingkat tubuh maupun kadar lemak. Dari situ kita baru bisa menyusun yang namanya program. Program latihan itulah yang disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan daripada klien kita tersebut. Oke Bang, selanjutnya nih yang mau saya tanyakan. Kira-kira bagaimana cara Abang mengidentifikasikan kebutuhan dan tujuan spesifik untuk klien? Untuk tujuan spesifik ya. Jadi pertama kita lakukan yang namanya pengukuran tadi ya, tes dan pengukuran. Jadi pengukuran itulah untuk mengidentifikasi tadi. Kemudian akan kita lakukan yang namanya fitness test. Fitness test itu untuk menilai yang namanya kebugaran. Sehingga ketika kita sudah mengetahui kebugaran klien, kita dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan klien. Bagaimana Abang memotivasi klien yang merasa putus asa atau kurang semangat? Sebagai personal trainer kita memang harus memotivasi, dimana kadang klien itu merasa putus asa dengan latihan atau yang kurang mencapai goalsnya. Kita ingatkan lagi dengan cara tujuan dia itu seperti apa, dengan hasil-hasil yang akan mereka dapat seperti apa, sehingga mereka merasa termotivasi. Selain itu kita tetap memberikan support mulai dari kata-kata maupun mengingatkan mereka mengenai latihan, program olahraga dan sebagainya. Seperti itu cara motivasi supaya klien itu tidak merasa jenuh. Oke, selanjutnya nih Bang. Jadi kira-kira apa nih yang Abang lakukan untuk klien agar klien itu tetap berkomitmen pada program yang Abang sediain untuk klien? Supaya mereka komitmen, selain tadi kan kita juga memotivasi. Jadi selain memotivasi, kita yang namanya memantau. Jadi memantau perkembangan. Jadi perkembangan itulah yang akan membuat mereka berkomitmen. Ketika progresnya itu meningkat, mereka akan semakin semangat, akan semakin rutin dan
buliin, jadi mereka akan lebih komitmen seperti itu. Oke. Dan Ya. pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara abang untuk menangani klien dengan cedera atau kondisi medis tertentu? Untuk cedera dan kondisi medis, tentunya sebelum mereka melakukan program latihan, kita harus tahu dulu jejak rekam medisnya. Dengan cara mereka harus lebih utama itu berkonsultasi kepada dokter dulu. Dari konsultasi dokter, kita akan menerima laporan dari dokter bahwasanya program latihan seperti apa yang boleh dan tidak boleh. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan laporan dari dokter, kita bisa menyusun program latihan yang sesuai. Nah, ada memang beberapa program latihan itu yang dikhususkan untuk cedera maupun yang mempunyai riwayat medis tertentu. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. bagaimana abang mengevaluasi kemajuan atau perubahan klien dari waktu ke waktu? Nah, kemajuan klien, yang pertama kita harus tetap rutin yang namanya melakukan measurement atau penilaian tadi, pengukuran. Jadi pengukuran atau fitness test tadi bukan dilakukan hanya di awal, tapi kita ada yang namanya pengukuran lanjutan dan fitness test lanjutan. Sehingga dari fitness test lanjutan dan pengukuran lanjutan itu kita akan dapat progres daripada peningkatan klien. Sehingga daripada hasil itu tadi itu dapat evaluasi dan meningkatkan progres mereka seperti itu. Oke bang, berikutnya, jadi gimana nih abang bisa bangun hubungan yang baik dengan klien? Membangun hubungan yang baik dengan klien itu yang pertama kita harus profesional. Nah, itu kunci pertama. Ketika kita profesional, kita disiplin, kita nggak neko-neko, klien akan merasa senang. Ketika klien merasa senang, mereka akan percaya pada kita. Sehingga kita juga akan membangun komunikasi yang lebih baik dan juga membangun kepercayaan yang lebih baik dengan klien. Maka dari itu kita harus profesional. Seperti itu. Bang, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa yang abang lakukan jika klien merasa tidak puas dengan hasil yang dia capai? Ketika klien merasa tidak puas dengan hasil yang dicapai, tentunya kita yang namanya melakukan evaluasi. Evaluasinya ini seperti apa program latihan sebelumnya ataupun keseharian mereka. Kadang program latihan yang sudah kita susun itu sudah sesuai atau mengacu pada tujuan pada mereka. Namun keseharian mereka itu perlu dikontrol. Ada keseharian mereka yang mengganggu program latihan tersebut, mulai dari mungkin pola makan atau pola istirahat. Nah, itu yang akan menghambat pencapaian daripada mereka. Sehingga ketika klien merasa tidak puas, kita akan mengingatkan kembali, merefresh atau reminder lagi tujuan daripada mereka dan juga keseharian mereka yang harus kita ingatkan kembali. Selanjutnya bang, Ya. apa saran abang kepada klien agar mereka dapat menjaga gaya hidup sehat di luar sesi latihan? Kalau saran untuk menjaga gaya hidup sehat itu ingatkan kembali tentang kesehatan, ingatkan kembali tentang kebugaran, dan ingatkan kembali tentang tujuan daripada latihan mereka. Karena ketika mereka mengingat itu, ketika kita memberikan saran-saran seperti itu, mereka akan merasa dipedulikan, sehingga mereka akan tetap menjaga gaya hidup sehat mereka di luar daripada sesi latihan seperti itu. Terakhir nih ya, kira-kira ada nggak harapan abang yang ingin abang katakan ketika abang menjalankan diri sebagai seorang personal trainer? Harapan tentunya para klien ataupun masyarakat yang mengambil program personal trainer itu dapat berhasil, karena itu menjadi kepuasan sendiri bagi kita personal trainer ketika klien kita itu berhasil mencapai goal fitnessnya. Kemudian selain itu harapannya lagi para klien itu memang rutin menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, sehingga kita juga ya merasa senang, happy, dan juga kita tidak merasa berat jika melatih klien ketika dia merasa bahagia atau merasa disiplin atau merasa puas dengan hasil yang didapat. Oke bang, jadi itu saja ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada abang. Jadi terima kasih untuk abang tentunya yang meluangkan waktunya tentunya untuk mengisi wawancara kami. Oke, jadi untuk teman-teman dan masyarakat di luar, seperti yang diharapkan tadi ya, kita harus menjaga kesehatan serta kebugaran agar kita itu tetap berada di hidup sehat.
Oke, terima kasih ya untuk waktunya. Ya, terima kasih. Oke, sampai bertemu lagi teman-teman. Ya.